Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kita melangsungkan barakallahu fikum membaca tafsir ayat dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Qaulullah azza wa jalla ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka, alasan kaum musyrikin yang dibawakan oleh Allah azza wa jalla di dalam Al-Quran atas kesyirikan yang mereka lakukan dan mereka perbuat. Pemberitahuan ini tentunya agar kita bisa mengambil sebuah dasar hukum untuk kemudian menilai bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh orang di masa sekarang ini. Dasar kesyirikan mereka disebutkan oleh Allah Azza wa Jal, kami tidak menyembah mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Mari kita lihat barakallahu fikum kelangsungannya. Kata beliau, ay liturfa hawaijuna lillahi, agar terangkat hajat-hajat kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kami dibela di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa illa fanahnu na'lamu annaha la takhluqu wa la tarzuqu, ya, atau dengan barakallahu fikun baca lain, litarfa'a hawaijana lillah wa tashfa'a lana indahu, agar Tuhan-Tuhan tersebut mengangkat hajat-hajat kami kepada Allah dan memberikan pembelaan buat kami di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya kami tahu bahwa Tuhan-Tuhan itu tidak bisa mencipta, tidak bisa memberi rezeki, dan tidak memiliki kemampuan sedikit pun terkait dengan urusan. Tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kekuasaan. Ay, kata beliau, fahaulai ay musyrikun qad taraku ma amarallahu bihi minal ikhlasi, bahwa kaum musyrikin telah meninggalkan apa yang Allah perintahkan dengannya dari berbuat al-ikhlas, wa tajarra'u ala a'zamil muharramat, dan mereka kaum musyrikin tajarra'u, berani untuk melakukan keharaman yang paling besar, wa huwa syirku, yaitu kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qasul ladzi laisa kamitslihi syai'un al-malikal 'azima bil muluki. Perbuatan mereka atau yang mereka lakukan adalah mengkiaskan, ya, menimbang, menyerupakan zat yang tidak ada sesuatu pun serupa dengannya, al-malikal azim, zat yang maha kuasa, bil muluki, dengan para raja,
Mereka mengkiaskan bahwa Allah itu seperti para raja. Bagaimana kondisi raja di dunia ini? Wa za'amu biuqulihimul fasidati wa ra'yihimus saqimi annal muluka kama annahu la yuwassalu ilaihim illa biwujahai wa syufa'a wa wuzara yarfa'una ilaihim hawaijar ayahum wa yasta'tifunahum alaihim wa yumahiduna lahumul amra fi dhalik anna Allah ta'ala kadzalik. Mereka menduga, menyangka dengan akal-akal mereka yang telah rusak, dengan pendapat-pendapat mereka yang sakit, bahwa raja atau para raja tidak akan sampai kepada mereka banyak perkara kecuali dengan biwujaha. Biwujaha artinya dengan kedudukan. Ada orang yang punya kedudukan. Wa syufa'a, para pemberi syafaat di sisi raja tersebut. Wa wuzara, dan para menteri-menteri yang akan mengangkat kepada para raja itu hajat-hajat rakyat mereka. Mereka mengkiaskan Allah bagikan para raja. Jadi tidak akan sampai ke para raja itu kecuali melalui orang-orang yang terhormat, melalui orang-orang yang didengar pembelaannya, syufa'a, melalui para menteri-menteri yang akan mengangkat kepada para raja itu hajat rakyat mereka. Wa yasta'tifunahum alaihim, yang akan mencari belas kasihan mereka para raja itu atas rakyatnya. Wa yumahiduna lahumul amra fi dzalik, dan mereka membukakan jalan untuk terpenuhi urusan para rakyat itu di hadapan para raja. Nah, Allah Azza wa Jalla diserupakan oleh mereka seperti raja-raja. Kalau mau sampai kepada Allah, jadi harus melalui orang-orang yang punya kedudukan di sisi Allah, orang-orang yang dekat, orang-orang yang mungkin didengar doanya, didengar suaranya, dan seterusnya. Kata beliau kemudian menjelaskan, wa hadzal qiyasu min afsadil aqisah. Pengkiasan Allah dengan para raja tersebut merupakan pengkiasan yang paling rusak. Ya, mungkin tidak terbayang karena Anda sudah mengenal dakwatus salafiyah. Tetapi bagi mereka yang menyelami tentang kehidupan kaum muslimin, terlebih kaum sufiyin, akan menemukan seperti ini. Bahwa mereka misalkan Allah itu bagaikan para raja. Urusan-urusan rakyat tidak mungkin akan bisa langsung sampai kecuali melalui ajudan-ajudan para raja tersebut. Ya, apakah para ajudan ini punya kemuliaan, kewibawaan, mereka adalah para pembela-pembela di sisi raja, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Pengkiasan seperti ini adalah pengkiasan yang paling rusak. Wa huwa yatadhammanu taswiyata bainal khaliqi wal makhluq. Karena dalam pengkiasan yang seperti ini terkandung padanya penyamarataan antara sang pencipta
dengan yang diciptakan, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ma'a thubutil farqil azimi aqlan wa naqlan wa fitratan. Bersamaan di sana tetap sudah jelas perbedaan yang besar antara Al-Khaliq dengan Al-Makhluk, baik berdasarkan akal atau dalil atau fitrah manusia. Ya, tidak akan pernah sama. Tapi ini adalah salah satu upaya penyesatan umat di masa sekarang ini. Dan terus digaungkan, barakallahu fikum. Ya, apa yang dilakukan oleh kaum Sufiyah. Orang yang belajar tarekat, bagaimanapun jenis tarekatnya, dikaji, didalami, didoktrin kaum muslimin dengan hal-hal yang seperti ini. Karena kalau tidak melakukan ini, barakallahu fikum, ya, tentu akan tidak mendapatkan amplop para kiai-kiainya. Sampai kemudian kita menjumpai maaf-maaf apa yang terjadi pada agama kaum Nasara. Kalau pada agama kaum Nasara ada istilahnya penebus dosa. Ya, itu dibayar, barakallahu fikum. Terkadang di kalangan kaum muslimin ada juga, tetapi dan bahasanya beda, tapi sama. Seseorang yang meninggal mungkin bolong-bolong solatnya. Ya. Jadi nanti ada pembayaran. Apa istilahnya Pak Cun, Abah Hasana? Ya. Jadi solatnya itu dibayar. Datang kepada kiai, disolatkan. Jangan antum menyangka minta disolatkan kemudian tidak pakai barakallahu fikum. Ya, harga ada walaupun tidak meminta. Kebiasaan yang berlaku di daerah tersebut, barakallahu fikum. Berbagai macam upaya dilakukan oleh kaum sufi. Maka oleh karena itu, ma'asyira talabatil ilm, iblis tidak melakukan pengerusakan sesuatu yang sedang rusak. Tetapi dia akan melakukan pengerusakan pada sesuatu yang diperbaiki. Akidah dan tauhid adalah ilmu yang akan memperbaiki dasar hidup dari manusia. Rijalan wa nisa'a. Insanian au jinniyah. Dasar memperbaiki kehidupan manusia dan bangsa jin, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Sehingga yang pertama kali terganggu, merasa diperangi dengan peperangan yang hebat adalah iblis dengan ilmu akidah. Oleh karena itu, siapa yang dijadikan, barakallahu fikum, bala tentaranya untuk menghadapi dakwah tauhid dan akidah, orang Islam itu sendiri. Betapa banyak, barakallahu fikum, orang yang benci terhadap dakwah tauhid. Mereka tahu bahwa dakwah seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di dalam kitab Al-Usul As-Sittah. Di bab yang pertama, syaitan menampilkan atau keikhlasan itu seolah-olah pelecehan, perendahan terhadap para ulama waliullah dalam pandangan mereka. Pelecehan, barakallahu fikum. Sementara kesyirikan itu ditampilkan oleh syaitan seolah-olah sebagai bentuk cinta kepada para wali. Coba antum bayangkan. Ya. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memasukkan di dalam usul as-sittah. Ini dia yang pertama. Bahwa syaitan melakukan kamuflase kebaikan, menyamarkan kebaikan
kemudian barakallahu fikum, seolah-olah kebaikan itu adalah kejelekan dan kejelekan itu adalah kebaikan. Ini di dalam semua perkara, bukan cuma terkait dengan persoalan tauhid, kemudian syirik barakallahu fikum, demikian juga antara hak dan yang batil. Berusaha tampil syayatin untuk melakukan pengkaburan terhadap kebenaran. Lalu seseorang tidak lagi melihat kebenaran itu sebagaimana dia ketahui, sebagaimana yang dia pelajari, tetapi sudah samar-samar rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah salah satu langkah yang dilakukan oleh syayatin untuk menyesatkan barakallahu fikum seseorang. Al-haq itu ditampilkan sesuatu yang samar-samar atau sebaliknya sebagai sebuah kebatilan, dan kebatilan itu sebagai sebuah barakallahu fikum kebenaran. Maka demikianlah yang dilakukan oleh syayatin di tengah-tengah muslimin barakallahu fikum. Jadi oleh karena itu, kebencian syayatin terhadap dakwah tauhid wa da'watu ila sunnati adalah sangat-sangat besar. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Butuh barakallahu fikum kekuatan ilmu, kekuatan keikhlasan, kekuatan amal. Kemudian beliau menjelaskan barakallahu fikum, setelah menyebutkan inilah yang dilakukan oleh syayatin dalam sepanjang masa, ilmu yang paling besar, kebaikan yang paling tertinggi ditampilkan seolah-olah kejelekan yang paling besar, tauhid ditampilkan sebagai kesyirikan barakallahu fikum. Ya benai, main apa di belakang itu? Kemudian beliau mengatakan barakallahu fikum, fa innal muluk inna mahtaju lil wasaqati bainahum wa baina ra'ayahum li'annahum la ya'lamuna ahwalahum. Wajar, kata beliau, kalau raja-raja itu butuh perantara antara raja dengan rakyatnya, karena raja itu tidak mengetahui kondisi rakyatnya. Ya, taruhlah sekarang presiden barakallahu fikum, dia sangat butuh kepada gubernur di sebuah barakallahu fikum provinsi. Lah, gubernur butuh kepada bupati, bupati butuh kepada camat, camat butuh kepada barakallahu fikum kepala desa, kepala desa butuh kepada dusun, dusun butuh kepada RT, dan seterusnya barakallahu fikum, karena mereka tidak punya kemampuan untuk mengerti tentang kondisi rakyatnya. Ini kondisi para raja barakallahu fikum. Fayahtajun ila man yu'allimuhum bi ahwalihim. Sehingga wajar para raja itu butuh kepada orang yang akan memberitahukan bi ahwalihim, kondisi-kondisi mereka. Wa rubbama la yakunu fi qulubihim rahmatan. La yakunu fi qulubihim rahmatun li sahibil hajah. Terkadang tidak ada barakallahu fikum pada hati raja-raja itu kasih sayang kepada pemilik hajat. Fayahtaj man yu'attifuhu alaihim wa yastarhamuhu lahum. Sehingga butuh pemilik hajat ini untuk kemudian orang yang akan membawa belas kasihan kepada para raja tersebut, mencari kasih sayang para raja tersebut. Ya. Wa yahtaju ila syufa'a. Oleh karena itu, para raja itu butuh para pembela, wal wuzara, para menteri. Wa yakhafuna minhum, dan para raja itu khawatir terhadap
para menterinya, ya, fayaqdawna hawaija man tawassatu lahum. Oleh karena itu para raja itu menunaikan hajat-hajat melalui orang yang perantara antara mereka dengan rakyat tersebut. Mura'atan lahum. Karena raja ini benar-benar memperhatikan terkait dengan para pembesar-pembesar yang di sampingnya. Kalau sampai para pembesar ini bersatu ingin menggulingkan raja, bisa. Ya. Oleh karena itu raja itu khawatir terhadap barakallahu fikum para menteri-menteri tersebut. Wa mudarat li khawatirihim. Dan sebagai salah satu bentuk ya basa-basi terhadap bahaya para raja-raja itu, para menteri-menteri itu. Wahum aidan fuqara qad yamna'un lima yakhshawna minal faqr. Terkadang mereka itu sangat-sangat butuh sehingga mereka menahan apa yang mereka khawatir dari kefakiran, tidak memberi. Barakallahu fikum. Nah, ini kondisi raja. Kalau sampai manusia diakal-akali seperti ini, barakallahu fikum, berarti ini termasuk kejahatan yang sangat besar di dalam hidup. Kalau sampai ya Allah Azza wa Jalla diserupakan dengan para raja-raja di muka bumi ini. Wa ammar Rabbu Ta'ala fahuwa alladhi ahata ilmuhu bidawahiril umuri wa bawatiniha alladhi la yahtaju ila man yukhbiruhu bi ahwali ra'iyatihi wa ibadihi. Adapun Rabb Ta'ala ilmunya mencakup urusan yang nampak dan juga yang tidak nampak. Allah tidak membutuhkan ada orang yang memberitahukannya tentang kondisi-kondisi hambanya. Barakallahu fikum. Wa huwa ta'ala arhamur rahimin. Dia Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha penyayang. Wa ajwadul ajwadin. Zat yang maha dermawan dari yang paling dermawan. La yahtaju ila ahadin min khalqih yaj'aluhu rahiman li'ibadih. Allah tidak membutuhkan kepada seorang pun dari hambanya yang menjadikan Allah itu penyayang terhadap hambanya. Allah tidak butuh. Bal huwa arhamu bihim min anfusihim wa walidihim. Ya. Bahkan Allah Azza wa Jalla lebih penyayang terhadap diri mereka dibanding dengan sayangnya mereka terhadap diri mereka dan sayangnya ya wa walidaihim kedua orang tua mereka. Barakallahu fikum. Wa huwa alladhi yahuthuhum wa yad'uuhum ilal asbab. Dia Allah yang mendorong mereka, mengajak mereka ilal asbab untuk melakukan sebab-sebab allati yanaluna biha rahmatahu. Dengan sebab-sebab itu mereka mendapatkan rahmat Allah. Wa huwa yuridu min masalihim ma la yuridunahu li anfusihim. Dia Allah yang menginginkan kemaslahatan buat diri-diri mereka, di mana mereka tidak menginginkan itu buat diri-diri mereka. Allah menginginkan, tetapi mereka tidak menginginkan buat diri-diri mereka. Barakallahu fikum. Wa huwal ghani alladzi lahul ghinat tam al mutlaq. Dia Allah zat yang maha kaya, yang dia kaya sempurna secara mutlak. Alladzi law ijtama'al khalqu min awwalihim wa akhirihim fi sa'idin wahidin, yaitu bila makhluk ini mulai dari pertama sampai terakhir mereka
tentunya dari bangsa jin dan bangsa manusia, berada di atas tanah sa'id yang agak tinggi, lapang, tinggi. Fasa'aluh. Semua makhluk ini berkumpul. Ya, dari kalangan bangsa jin, bangsa manusia, kemudian makhluk-makhluk yang tidak berakal, berkumpul semuanya. Lalu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, fa'a'ta kullan minhum ma sa'ala wa tamanna. Lalu Allah memberikan setiap dari mereka apa yang mereka minta dan apa yang mereka angan-angankan. Lam yanqusu min ghinahu syai'a. Tidak akan berkurang dari maha kayanya Allah sedikit pun. Ya, agar jangan sampai hal ini, barakallahu fikum, punya sedikit harta benda, angkuh, sombong. Ya, bagaimana bentuk kesombongan di saat dia memiliki harta benda? Barakallahu fikum. Ya, satu, dia lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Dua, dia meremehkan dan mengentengkan kaum fuqara dan masakin. Tidak mempedulikan dia. Tidak menganggap orang fakir, orang miskin itu punya, ya barakallahu fikum, tidak punya arti di depannya. Jangan sampai padahal harta itu adalah titipan, barakallahu fikum. Maka rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kalaupun sekiranya semuanya itu bersatu, tidak akan mengurangi atau mereka mengurangi kemahakayaan Allah sedikit pun. Walam yanqusu mimma indah. Semuanya diberi. Yang ini minta mungkin satu lembah, yang itu minta 2 lembah emas, yang itu semuanya diberi. Bangsa jin juga meminta sedemikian rupa. Tidak akan mengurangi maha kayanya Allah Azza wa Jalla. Kedua, mereka tidak mengurangi apa yang ada di sisi Allah. Illa kama yanqusul bahru idza ghumisa fihil mikhyatu. Kecuali bagaikan berkurangnya air laut bila dicelupkan padanya jarum. Antum, ya, satu gelas lah, tidak usah laut bahasanya. Satu gelas, masukkan barakallahu fikum jarum. Anda angkat. Ya. Antum tidak akan melihat segelas air itu berkurang dengan air yang melengket di jarum. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, gambarannya itu bagaikan Anda mencelupkan jarum di lautan. Lebih tidak ada bentuk pengurangannya sedikit pun. Pada gelas saja, maaf, antum masukkan jarum kemudian diangkat, antum tidak akan menemukan dan tidak melihat air itu berkurang dari gelas tersebut. Fama balukum, kalau bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan bahar, yaitu laut, maksudnya tidak berkurang. Apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla, ya, barakallahu fikum, maha kayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pelajaran yang sangat berharga dari ini semua, barakallahu fikum, untuk kita jangan sekali-kali menggantungkan harapan kepada manusia. Jangan. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semua cita-cita kita arahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda ingin sesuatu lebih di dalam hidup dari sisi harta benda, gantungkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla.
Kenapa barakallahu fikum? Di saat orang menggantungkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla, bila Allah beri sesuai dengan takdirnya, dia tidak akan pernah sombong. Dia tidak akan lupa daratan barakallahu fiik. Kalaupun dia diberikan tidak sesuai dengan cita-citanya dan apa yang diangankan, dia tidak pernah minder dan putus asa. Memang itulah ketentuan yang ada di dalam hidupnya. Tapi di saat seseorang menggantungkan harapan kepada barakallahu fikum manusia, rahimani wa rahimakumullah jami'an, banyak kecewanya. Dia akan ditimpa kekecewaan yang sangat bila apa yang dicita-citakan itu tidak, apa yang diharapkan tidak sesuai dan tidak terlaksana dari siapa yang dia gantungkan harapannya itu. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau sekiranya Rabb engkau demikian kondisinya semuanya ia ada di sisi Allah, berarti tidak ada yang kita gantungkan harapan kecuali kepada Allah. Barakallahu fikum ya akhi. Kita anak-anak khawatir nanti anak saya ini, anak-anak saya bagaimana barakallahu fikum di belakang hari. Mereka banyak, ya, sementara saya tidak punya, ya, harta benda, ya, rumah aja masih menjadi, ya, kontraktor, artinya ngontrak dan yang semisalnya. Barakallahu fikum. Anda kembalikan kepada Rabb yang Maha Kaya. Allah Azza wa Jalla telah menjamin diri Anda, istri Anda, anak-anak Anda, rahimani wa rahimakumullah. Lakukan apa yang bisa engkau lakukan. Perbuat. Walaupun sekiranya Anda punya usaha, antum akan mengerti nanti perjalanannya. Kembang, kempes, kembang. Ya, terus begitu barakallahu fikum. Tidak akan pernah berada di dalam satu kondisi, tidak pernah berada. Coba antum tanya siapapun, ya, yang membuka usaha sekecil apapun, mau dagang kerupuk, mau dagang gorengan, terkadang gorengannya hari ini habis semuanya, besok sisa 2, besoknya sisa 5, besoknya wis satu aja yang laku. Contoh, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itulah permisalan dunia. Sampai Allah Azza wa Jalla mengumpamakan bagaikan air. Coba antum perhatikan baik-baik. Air itu tidak pernah barakallahu fikum berada dalam satu kondisi. Ya, terkadang goyang ini itu. Demikian juga dunia. Rahimani wa rahimakumullah. Air tidak akan pernah hinggap di satu tempat. Dia maunya ya jalan, mau bukakan pintu ya jalan. Demikian juga kaitannya dunia, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, kita belajar akidah, belajar tauhid untuk kita beramal. Mungkin belum kita merasakan amal dari akidah itu karena kita belajar ya toharah, bersuci, bagaimana cara bersuci, ya berwudu, dan ini kan amalan lahiriah. Ya. Ilmu akidah akan mengajar engkau untuk beramal amal batiniyah. Oleh karena itu jangan sekali-kali ada seorang sunni salafi selesai dari sebuah kitab tauhid misalkan usulul thalathah, wah sudah, apalagi kalau sudah menghafal, jangan, coba diulangi lagi, dibaca lagi, antum akan menemukan banyak perkara yang belum kita amalkan. Apalagi kalau sudah sampai pembahasan terkait dengan persoalan anwa al-ibadah.
Ibadah lahiriah dibahas, solat, zakat, kemudian naik haji, puasa. Tapi di saat beliau berbicara tentang permasalahan ibadah batiniyah, berbicara tentang barakallahu fikum tawakal, berbicara tentang madza barakallahu fikum terkait dengan al-khasyah, berbicara tentang roja, berbicara tentang khauf, rasa takut. Itu semuanya adalah amalan-amalan batin. Orang lain tidak tahu Anda ini punya jiwa tawakal enggak kepada Allah. Ini amalan hati. Orang lain tidak tahu Anda ini sedang menggantungkan harapannya kepada siapa. Orang lain tidak tahu Anda ini ikhlas atau tidak ikhlas. Tidak ada yang tahu, barakallahu fikum. Yang tahu antara diri Anda dengan Allah Azza wa Jalla, dan Allah yang maha mengetahui apa yang terukir di dalam dada, rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu saya terus mengajak segenap ikhwani wa abnai untuk terus belajar akidah. Kita berharap barakallahu fikum Allah Azza wa Jalla melepaskan cukuplah dari belenggu upaya penghancuran hidup yang dilakukan oleh iblis dan bala tentaranya di dalam perjalanan ini, barakallahu fikum. Itu sesungguhnya yang menguntungkan bagi kita, karena Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan kepada syayatin bahwa Anda terhadap mereka-mereka yang mukhlisin tidak punya kekuasaan atas mereka. Itulah yang kita harapkan, barakallahu fikum. Apalagi kalau sudah perjalanan antum dakwah, ya Allah, berat ujiannya. Iya, ujiannya berat, barakallahu fikum. Maka meminta, mungkin sambil antum berjalan, meminta keikhlasan, meminta segala-galanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu memintakan saudara anda fi dhahril ghaib akan membantu, barakallahu fikum, engkau jika anda memintakan saudara para duat ilallah agar mereka tulus dan ikhlas, malaikat juga akan mengatakan walaka mithluh. Anda membiasakan diri meminta keistiqomahan buat para duat ilallah, walaka mithluhu, malaikat akan mendoakan buat engkau, barakallahu fikum. Jadi ini adalah sebuah pelajaran yang sangat berharga dari ilmu akidah dan ilmu tauhid. Kita langsungkan sedikit. Wa jami'u syufa'a yakhafunahu wala fala yashfa'u minhum ahadun illa bi'idnih walahu syafa'atu kulluha. Semua para pensyafaat, malaikat, kemudian para nabi, kemudian para walinya Allah, as-salihin, kedua orang tua, anak-anak, semuanya itu takut kepada Allah. Tidak ada seorang pun dari mereka yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan restu dari Allah. Dialah pemilik semua syafaat, yaitu Allah Azza wa Jalla. Sehingga tidak butuh para pembela-pembela itu. Fahadihil furuq yu'lamu jahlul musyrikin bih wasafahuhumul azim wa syiddatu jara'atihim alaihi. Dari perbedaan inilah diketahui kejahilan kaum musyrikin tentang Allah Azza wa Jalla, kebodohan mereka yang sangat tentang Allah Azza wa Jalla, dan keberanian mereka yang tinggi atas Allah Azza wa Jalla. Wa yu'lamu aidan, dan diketahui pula dari perbedaan ini al-hikmatu fi kauni syirki la yaghfiruhu Allah Ta'ala. Dari perbedaan ini diketahui tentang sebuah hikmah, kesyirikan itu tidak diampuni oleh Allah. Kenapa? Li'annahu, ay kesyirikan itu, yatadhammanul qadha fillahi ta'ala.
Kesyirikan itu mengandung celaan, pelecehan, penghinaan terhadap Allah Azza wa Jalla. Walihada qala hakiman bainal fariqain al-mukhlisin wal musyrikin wa fi dhimnihi tahdid lil musyrikin innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Berdasarkan inilah Allah Azza wa Jalla akan menjadi hakim di antara dua kelompok. Siapa? Al-mukhlisin, kelompok satu yang mereka yang ikhlas, dan kelompok kaum musyrikin. Dan di dalam hakim penghukuman itu terdapat ancaman bagi kaum musyrikin. Apa itu? Innallah yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan menghakimi di antara mereka terhadap apa yang mereka perselisihkan. Allah tentunya, barakallahu fikum, akan menaburkan rahmatnya bagi kaum mukhlisin. Dan Allah sekaligus di dalam ayat ini memberikan ancaman kepada kaum musyrikin. Kemudian terakhir beliau mengatakan, wa qad ulima anna hikmata annal mu'minin al-mukhlisin fi jannatin na'im anna man yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahun nar. Kemudian beliau mengatakan, dan sungguh telah diketahui hikmah bahwa kaum mukminin al-mukhlisin berada di dalam surga kenikmatan, bahwa kaum musyrikin atau siapapun yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan atasnya surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Innallaha la yahdi ay la yuwaffiq lil hidayati ila siratil mustaqim. Sungguh Allah Azza wa Jalla tidak akan memberikan hidayah, ay memberikan taufik kepada hidayah menuju jalan yang lurus. Siapa? Man huwa kadzibun kaffar. Orang yang dia pendusta dan juga kafar. Wasfuhu al-kadzibu awil kufur. Sifatnya adalah memang dusta atau kufur. Ini sifatnya. Jadi orang yang punya sifat al-kadzib, barakallahu fikum, tidak akan diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Bihaitsu ya'tihil mawa'iz wal ayat wa la yazulu anhu mattasafa bihi wa yurihu Allahul ayati fayajhaduha wa yakfuru biha wa yakdzibu fahadha anna lahul huda. Kata beliau, barakallahu fikum, dari sisi telah datang kepada dia wejangan-wejangan dan tanda-tanda kebesaran Allah, maka tidak lenyap dari dirinya mattasafa bih, apa yang dia bersifat dengannya, kedustaan, dan juga barakallahu fikum al-kufur. Wa yurihillahul ayat, Allah memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran. Dia menentangnya, dia mengkufurinya, dan dia berdusta. Kalau demikian, bagaimana dia mendapatkan petunjuk? Wa qad sadda ala nafsihil baba, sungguh dia telah menutup atas dirinya pintu. Wa uqiba, dan dia dihukum bi an Allahu ala qalbi, dengan Allah mengunci hatinya. Ya, fahuwa la yu'min, maka dia tidak akan beriman. Maka ma'asyiral ikhwah, ini adalah sebuah pelajaran yang sangat berharga buat kita. Kondisi kaum musyrikin dalam sepanjang masa, bahwa mereka itu berada di dalam al-kadzib, kedustaan. Mereka menyamakan Allah dengan
makhluknya, ini adalah perbuatan dusta rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Siapapun yang sifatnya dusta tidak akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sangat berbahaya. Barakallahu fikum. Nastaghfirullah. Kita meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin dalam perjalanan hidup kita bersama istri kita, bersama saudara kita, melakukan atau pernah berdusta dan bukan sifat yang ada pada diri kita, kita meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Tafaddalu barakallahu fikum. Subhanakallah.